Menjua-jua, jua-jua, yahoo, kulonun, good afternoon, ahoy. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Baik, terima kasih. Saya diberi kesempatan. Terima kasih Pak Pendeta Bambang Yonan dan Bapak R.I. Ninggolan, Pak Hendi Sakti, Pak John Eron, Pak Posan, Pak Tumanggor, Pak Hakim, Pak Bakaran, Pak Marudi, si Yahan yang ada di belakang. Mohon maaf tidak bisa saya lihat karena pakai masker. Dan kalau saya ingin ucapkan selamat ini semua sampai habis, jadi nggak sempat kita dengan Bang Erik. Baik, saya akan mencoba memoderatari pertemuan pada hari ini dengan Bapak Haji Erick Thohir, BA-MBA. Ini sudah ada di sana, beliau lahir 30 Mei 70, pengusaha dan filantropis, menjabat Menteri BUMN, dan kebanggaan kita. Jadi izin Bapak Pendeta, tadi saya sempat ikut acara HIPMI, jadi saya tahu sedikit cara berpikir beliau. Tepuk tangan untuk Bapak Erick Thohir. Kita langsung ke 2 poin saja. Tadi Pak Erick bilang sampai jam berapa, Bang? Kita jam 3.30. Tapi kita rubah. Jadi istilahnya sebagai pesan tadi, beliau akan menayangkan video dan sesudah itu tanya jawab. Saya pikir begitu kesepakatan pada kita, baru nanti kita akan sepakati jam 3.30 sudah selesai. Sepakat kita Pak ya? Baik, terima kasih. Kami persilahkan operator untuk menyampaikan video singkat dari Bapak Erick Thohir. Silakan. Punya visi bersama Indonesia Emas 2045. Dan kita punya potensi dan daya besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara dan dunia. Kita adalah kekuatan Indonesia. Kita yang berani menghadapi era baru dan tantangan baru. Kita yang berani meninggalkan cara-cara lama, tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Kita yang berani melakukan aksi, transformasi, dan sinergi untuk Indonesia. Seluruh dunia menghadapi tekanan, yaitu dengan globalisasi pasar yang makin terbuka, disrupsi ekonomi, belum lagi tekanan kepada kesehatan. Ekosistem pun berubah. Kita harus mempunyai ekosistem sendiri, roadmap sendiri. Kita harus memastikan ekosistem ini yang menang. Sejalan dengan strategi baru Kementerian BUMN sejak akhir November 2019, kami terus melakukan aksi, transformasi, dan sinergi. Memberi dampak ekonomi dan sosial. Membangun berbagai ekosistem yang terdiri dari BUMN, UMKM, mitra bisnis, investor, konsumen, dan kita, para talenta Indonesia yang saling terhubung dan mendukung untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Ekosistem yang membangun sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekosistem yang membangun ekonomi berkelanjutan. Ekosistem yang memeratakan pembangunan. Ekosistem yang memantapkan ketahanan nasional. Dan tata kelola kepemerintahan. Kita adalah kekuatan Indonesia, agar kita bisa bersama-sama menjadikan potensi dan daya kita menjadi kekuatan, menjadikan Indonesia sebagai pemain, bukan pasar. Menjadi penggerak dan pencipta, bukan pengikut. Menjadikan kita maju, berdaulat, adil, dan makmur, karena kita untuk Indonesia. BUMN untuk Indonesia.
Baik, terima kasih. Itulah sepintas kegiatan dan program daripada BUMN. Dengan segala hormat, kami ingin memberikan kesempatan kepada kita, Bapak Ibu. Tetapi alangkah baiknya kalau ada penjelasan sedikit dari Pak Erick Thohir, dan nanti baru kita buka dengan tanya jawab. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Horas. Tentu buat saya hadir di sini adalah sebuah kehormatan, di mana dikelilingi para sahabat. Sahabat dalam konteks sebagai Indonesia. Itulah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan segala perbedaannya adalah menjadi kekuatan. Saya selalu bicara. Kadang-kadang saya juga mempertanyakan diri saya siapa. Anda siapa? Kita siapa? Yang pasti jawabannya hanya satu, kita Indonesia. Saya ketika berkunjung ke banyak daerah, saya sangat meresapi bagaimana COVID tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu juga dalam berbagai pertemuan. Memang COVID ini benar-benar menekan kita semua. Baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam dunia usaha, dan lain-lain. Tetapi tentunya kita juga harus introspeksi diri. Dan tanpa menyalahkan siapapun. Karena ini rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin Tuhan menegur kita. Yang selama ini kita sibuk dengan diri kita sendiri, jarang bertemu keluarga. Pada saat COVID, kita harus di rumah bersama-sama keluarga. Ketika juga kita hanya mengejar kekuasaan dan uang, tetapi diingatkan, kita tidak ada apa-apanya kalau kita berdiri sendiri, tidak berkesinambungan dengan masyarakat, dengan tetangga dan semua pihak. Tidak ada orang yang sukses karena diri sendiri, tetapi kita sukses karena orang lain. Kita juga kadang-kadang lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah. Kita juga asik dengan kehidupan kita. Tentu saat ini ketika COVID malah kita kangen untuk beribadah atau juga bertemu teman-teman yang memang merupakan bagian dari kehidupan beragama kita. Kita juga kadang-kadang lupa bagaimana kita terus-menerus sebagai manusia mengeksploitasi alam kita. Kita kadang-kadang tidak pernah menyadari justru kehidupan kita ini, kesuksesan kita ini karena alam kita. Nah, karena itu tentu dengan segala kerendahan hati, kalau kita bicara sukses Indonesia tahun 2045, itu kan baru mimpi. Mimpi yang penuh dengan tantangan. Tantangannya apa? Tadi saya sampaikan di video. Ini pertama kali kita sebagai manusia diberi tantangan amat sangat berat. Maybe this is the biggest challenge of humankind. Kenapa? Satu, kita mendapat tantangan mengenai kesehatan yang musuhnya tidak terlihat. Dan tidak ada garansi tidak terulang lagi. Karena dalam sejarah kemanusiaan, sejak dulu ada yang namanya pandemi. Tetapi ini yang terberat. Kedua, karena kepintaran kita, juga
kita merubah dunia ini dengan teknologi. Yang akhirnya teknologi juga merubah kehidupan kita. Banyak pekerjaan yang akan hilang, banyak kesempatan usaha juga yang akan hilang. Ditambah lagi, karena COVID, masing-masing negara di dunia akhirnya juga ingin mempunyai ekosistemnya sendiri-sendiri. Disitulah kenapa yang kita lihat hari ini, kontainer susah. Harga bahan baku, komoditas naik. Indonesia ada yang diuntungkan, komoditasnya naik. Tapi negara lain juga punya komoditas yang kita tidak punya. Dan ketika komoditas ini naik, para petani pengusaha senang. Kalau komoditasnya turun, tidak senang. Tapi kita hadapin hari ini juga, ketika komoditas naik, ibu-ibu yang tidak senang. Contohnya minyak goreng. Terima kasih, Bapak Presiden juga memutuskan untuk membuat operasi pasar 1,2 miliar liter atas kerjasama swasta BUMN dengan pemerintah, karena itu uangnya uang badan sawit, bukan uang pemerintah murni. Itulah contoh bagaimana kita pada saat ini dalam tekanan seperti ini, kuncinya hanya satu, bergotong royong. Membuka pola pikir kita yang selalu egosentris. Karena suksesnya sebuah ekosistem itu karena seluruh stakeholder menaruh kepentingannya di tengah. Bukan kepentingannya yang dipegang oleh masing-masing. Ekosistem Indonesia adalah harus dibangun oleh kita sendiri. Ekosistem kita harus menjadi kekuatan kita. Bukan ekosistem kita atau roadmap kita yang menjiplak Cina atau menjiplak Amerika, karena kita mempunyai konteks yang berbeda. Kita harus punya roadmap Indonesia. Yang pasti kita juga tidak mau market kita yang besar hanya dipakai untuk negara lain. Dipakai untuk pertumbuhan ekonomi negara lain. Tidak anti asing. Tetapi sudah seyogyanya market kita yang besar harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber daya alam kita yang besar harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi kita. Inilah kenapa kami dari BUMN bertransformasi. Kita banyak kekurangan. Nah, karena itu kita dengan segala tangan terbuka, kita mengharapkan membangun ekosistem bersama-sama antara BUMN, swasta, UMKM, dan semua pihak. Kita harus menyeimbangkan ekonomi kita yang tidak seimbang. Kita harus memastikan kesejahteraan ini lebih merata. Karena ingat, kita merupakan negara yang mempunyai suku, bangsa, bahasa terbanyak di dunia. Tidak mungkin kita bisa bersama kalau kesenjangan terus meningkat. Tidak ada yang namanya keberagaman kita menjadi satu kesatuan kalau tidak rukun. Salah satu kunci kerukunannya memang adalah ekonomi yang merata. Almarhum bapak saya mengajarkan, teori ekonomi itu seperti bikin kopi. Ketika air panas ditaruh, kopi ditaruh, gulanya ditaruh, kopi hitam. Kalau mau pakai susu, jadi kopi susu. Tapi harus diaduk merata. Supaya apa? Kopinya. Coba kalau kita membuat kopi, hanya ditaruh air panasnya, ditaruh kopinya, ditaruh gulanya, tidak diaduk. Pasti kopinya tidak enak. Itulah ekonomi. Ekonomi harus merata, harus menetes dan seimbang.
Dan itulah salah satunya fungsi BUMN yang merupakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia, harus berani menyeimbangkan ekonomi dan mengintervensi ekonomi itu bila tidak ada keseimbangan. Itu dulu dari saya, mungkin saya nanti membuka, tanya jawab, dan tanya apa aja. Ya. Karena tentu pada kesempatan hari ini yang terpenting kita menyatukan langkah agar mimpi Indonesia 2045 ini bukan sekedar mimpi. Karena mimpi itu harus dijalankan, harus dikonkretkan. Kalau tidak terjadi hanya mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Erick Thohir, luar biasa. Beliau menyampaikan visi langsung, ada videonya, jadi lengkap ya. Ada orangnya langsung berbicara. Kalau di Medan ini Bang harus jelas-jelas gitu Bang. Jadi dengan tampil gini, gestur tubuhnya pun. Dan kalau kami di HIPMI, beliau ini adalah senior yang paling ganteng. Tepuk tangan dulu Bang Erick. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka floor. Jadi izinkan karena waktu cukup panjang, kami mulai dari sudut sini dulu, 1, 2, mungkin. Ya, oh sana ya Bu ya. Oke, silakan kalau boleh datang ke depan. Karena mic-nya biar sekalian. Ayo, maju Bu. Ya, 1. Ke depan aja. 2 dulu ya, 1 lagi. Bapak, ya silakan. Bu, Nun Sewu, tolong to the point. Biar mantap ini. Mic. Tolong perkenalkan namanya Bu ya. Ya, silakan. Halo Bapak, ketemu lagi kita. Kita berteman di Instagram, tapi Bapak belum follow saya. Tapi ketika Bapak ulang tahun, Bapak like postingan saya mengucapkan ulang tahun, itu sudah serasa saya dapat banyak rezeki. Tapi pulang ini follow ya Pak. Kita kan sama-sama TKN bersama Pak RI kemarin. Dan saya borunya Pak Eron. Bu, izin buka maskernya biar kenal Pak Menteri. Nah, Nama saya Tracy Aryama Marbun SE. Halo Bapak. Terima kasih jaketnya kemarin udah sampai. Anak saya Antonio Manurung yang suaranya mirip Judika, yang kemarin ada di X Factor. Terima kasih untuk Pak RE, Pak Tumangkor, Pak Syalagan, Pak Eron semuanya. Pak, to the point aja. Tadi Bapak bilang ekosistem. Kami pekerja seni adalah ekosistem. Tapi kami diabaikan. Kami tidak dapat kucuran ekonomi. Terutama bila kami mengajukan pinjaman ke BUMN, ke bank. Kami nggak dianggap, kami dianaktirikan karena kami tidak punya slip gaji. Kami itu kredit rumah pun tidak bisa karena kami tidak punya slip gaji. Pak, to the point, perjuangkan kami pekerja seni, masukkan kami agar kami bisa diakui bank untuk kredit mobil, kredit rumah. Ya Pak, itu aja. Terima kasih Pak. terima kasih Ibu. Itu air mata bahagia Bang. Kayak Medan gitu Bang. Saking senangnya jumpa Bang Erick ini. Silakan. Salam Pak, nama saya Desa Ibakara. Saya juga mengikuti Bapak di Instagram. Salah satunya acara Bapak kemarin dengan Bang Judika. Kalau dari marga, saya adiknya Bang Judika. Yang kedua, saya sangat bangga sekali melihat kerja Bapak waktu di toilet, apa namanya, pembensin. Ya. Dimana sudah lama itu saya kritik gitu, kok begitu sih masa jualan minyak kok masih kutip gitu Pak. Jadi saya sungguh sangat senang Bapak sampai memperhatikan yang seperti itu gitu. Jadi Pak, saya mau bertanya dan juga menyampaikan sesuatu. Kebetulan saya Pak dari yang usaha Pak. Saya seorang usaha. Bidang kerja saya itu di bidang jasa elektronika Pak. Jadi saya khususnya spesifiknya itu membidangi pengerjaan di AC, di kulkas gitu. Jadi yang mau saya sampaikan ke Bapak sebagai Pak Menteri, di mana kan dulu di beberapa tahun yang lalu kami itu
difasilitasi Pertamina, yaitu pelatihan, yaitu dalam hal memasarkan musikul. Jadi yang mau saya sampaikan ini Pak, yang pertama tadi seperti yang dibilang Ibu itu juga, sampai hari ini kita nggak pernah dapat modal gitu dari Pertamina gitu. Sementara salah satunya saya sudah dari situ dididik, saya dapat sertifikat. Juga yang paling membuat saya sedikit terganggu Pak, usaha saya ini kan sudah ada 20 tahun. Untuk musikul ini, di mana ini kan Pak, musikul ada untuk AC, ada untuk kulkas. Yang menjadi permasalahan untuk kesediaan apanya Pak, ini musikul ini sangat sulit Pak. Jadi kadang-kadang Musikul apa itu Pak? Bapak aja yang paham itu. musikul untuk obat namanya preon, refrigen kalau dari luar. Jadi musikul ini sama dengan refrigen. Jadi ini sulit Pak. Kalau untuk bulan ini ada, kadang-kadang nanti bulan depan nggak ada ketersediaannya Pak, begitu. Jadi kami sangat terganggu gitu. Karena kan kami sudah menawarkannya ke ke vendor-vendor yang kami gitu, ke perusahaan-perusahaan yang berkontrak dengan kami. Itu kadang-kadang ketersediaan tidak ada. Sementara kan Pak, yang kami pasarkan musikul. Jadi mereka kadang-kadang kami bawa preon yang lain, mereka akan bertanya dan mereka kadang-kadang tidak mau menerima begitu Pak. Khususnya untuk kulkas yang dimana persamaannya 134 gitu Pak. Nah, jadi tolong iya Pak. Iya, produk Pertamina Pak. Itu jadi ya masalah tadi Pak, modal nggak pernah kami dikasih. Yang kedua yaitu ketersediaan bahan itu Pak untuk musikul. Baru satu lagi yang terakhir Pak, ya saya sebagai pengusaha tentu cari modal ke sana kemari. Ya salah satunya yang paling taktis sekali, yang paling cepat yaitu menggadaikan aset kita, contoh unit ke penggadaian. Jadi Pak, pengalaman saya Pak, selama saya menggadaikan sesuatu ke penggadaian, unit yang saya gadaikan selalu rusak Pak. Nah, jadi baru beberapa bulan yang lalu kami ribut begitu Pak. Seperti contoh kendaraan dititip di gudang mereka, baterai masih baru kita beli, itu rusak. Nah, jadi kalau kita sampaikan itu Pak, mereka marah sama kita Pak. Bukan urusanku mengurus mobilmu katanya, padahal di gudang mereka Pak begitu. Nah, sementara kan bunganya kita bayar juga Pak gitu. Ini yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan 2 menit ini curhat langsung dari rakyat. Silakan. Memang itulah konteks yang kita hadapi di BUMN. BUMN ini terlalu besar. Semuanya mau diurus. Padahal kita ketahui dunia ini berubah. Sekarang justru bagaimana BUMN ini harus diposisikan justru menjadi benteng ekonomi. Tetapi yang lain-lainnya itu diserahkan ke private sector atau UMKM. BUMN hanya main yang besar-besar. Contohnya, kenapa kita mengecilkan dari 108 menjadi 41 BUMN? Dari 27 grup ke 12 grup. Karena tidak mungkin BUMN ini mengambil porsi daripada pengusaha daerah ataupun pengusaha kecil atau UMKM sampai hal-hal yang kecil-kecil juga diurus sendiri. Dan akhirnya jadi menara gading yang tidak sehat. Akhirnya menjadi kerajaan-kerajaan yang korup. Karena itu kita kemarin coba lakukan transformasi. Transformasi awal tentu dari manusianya. Tidak mungkin sebuah perubahan bisa terjadi tanpa perubahan dari manusia. Nah, karena itu sejak awal kita melakukan transformasi di human capital dengan core values yang namanya akhlak. Akhlak menjadi kunci, karakter. Ditambah lagi kesetaraan gender. Sekarang BUMN itu kita minta 15% perempuan. Dan sudah tercapai tahun ini. Tahun 2023 harus 25%. Apa hubungannya perempuan dan laki? Kultur.
Memang suka tidak suka, profesional perempuan lebih punya empati. Kadang-kadang lebih teliti. Memang untuk leadership, profesional lelaki kadang-kadang lebih limit. Tapi dengan keseimbangan daripada tadi, itu kita coba tekan. Sama juga apa hubungannya dengan leadership muda di BUMN yang sekarang jumlahnya 5% untuk di bawah usia 42 tahun. Ada alasannya. Tuhan memberikan kita kepintaran yang luar biasa. Kita membuat karya yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak memberikan umur kita ratusan tahun. Artinya apa? Sebuah kepemimpinan di BUMN pun harus ada kontinuitas. Ada keberlanjutan. Tidak mungkin yang memimpin itu saja. Apalagi ketika sekarang ada disrupsi ekonomi, banyak juga leadership di BUMN tidak mengerti terjadi perubahan ini. Nah, generasi muda BUMN itulah yang bisa menjaga sustainability dan continuity. Nah, sekarang kita baru konteksnya ke UMKM. Sangat sepakat. Kalau kita benchmarking Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, pinjaman UMKM di Malaysia dan Thailand itu 50% dari sistem keuangan perbankan. Di Indonesia baru 20%. Artinya apa? Ada yang salah. Kita selalu bilang UMKM, UMKM. Tapi ini hanya objek politik saja. Tidak ada penyelesaian. Karena itu Bapak Presiden kemarin mendorong harus 30%. Sesuai dengan visi beliau. Sejak awal kenapa? Kita merubah strategi antara BRI, BNI, dan Mandiri. BRI dengan titelnya Bank Rakyat Indonesia harus kembali kepada lahirnya BRI, yaitu bank yang ngurusin rakyat, bukan bank yang ngurusin grup besar. Saya tidak anti grup besar, tetapi sudah ada bank mandiri, bank yang mengurusi korporasi. Bank rakyat harus fokus kepada UMKM. Dan hasil ceknya saya, ketika saya mengecek BRI, banyak kredit macet di BRI itu karena korporasi besar. Dan itulah kenapa saya tekan sekarang BRI yang tadinya 40% buat korporasi sekarang tinggal 20%. Dan kita akan terus besarkan porsi UMKM sampai 85%. Cukup di situ? Tidak. BRI kita gabungkan dengan PNM. Ya, di mana PNM ini ultra mikro yang ngurusin pinjaman 1 sampai 4 juta tanpa agunan untuk ibu-ibu di desa. Lalu konteksnya apa sama BRI? PNM jaringannya pasti kalah sama BRI. Kalau ini disinergikan, kantornya dijadiin satu, sistemnya dijadiin satu, pasti juga akhirnya apa? Bunganya lebih murah. Yang selama ini bunga ibu-ibu yang mekar di desa lebih mahal bunganya dari kalau saya pinjam. Kenapa? Karena memang mendampingi ultramikro dan UMKM lebih mahal daripada mendampingi korporasi. Itu realita. Bagaimana AO PNM datang ke sebuah desa naik motor jauh-jauh mengurusi hanya 500 orang. Pinjamannya 1 sampai 4 juta, ya pasti lebih mahal ongkos pendampingannya. Nah, karena itu kita lakukan itu. Dan apa hasilnya? Di kala COVID terjadi, ibu-ibu mekar jumlah nasabahnya naik 5,8 juta. Sekarang ada 11,1 juta ibu-ibu mekar. Dan ibu-ibu mekar di desa ini
kita harus patutkan terima kasih. Pada saat COVID, mereka merekrut pegawai. Di mana di kota-kota besar, kadang-kadang kita melepas pegawai. Satu ibu-ibu mekar merekrut 1,3 sampai 1,5 pekerja. Anggap 1. Berarti selama 1,5 tahun COVID, ibu-ibu mekar di desa membuka lapangan kerja buat 5,8 juta. Dan ini contoh apa? Kesenjangan yang terjadi. Kebayang 5,8 juta tidak mendapat kerjaan. Apa bisa rukun? Mereka balik ke desa tanpa kerja. Mereka pulang dari kerjaan di luar negeri karena dilepas, balik ke desa. Tidak ada kerjaan. Sekarang jumlah mekar itu 11,1 juta nasabah, jauh lebih besar dari Grameen Bank yang dulu kita contoh. Grameen Bank itu 9,3 kalau tidak salah. Puas? Tidak. Sekarang kita dorong lagi ibu-ibu mekar ini untuk target 20 juta. Sama, Penggadaian pun sekarang menjadi ekosistemnya grup BRI bersama PNM Ultra Mikro. Karena di Penggadaian itu pinjamannya lebih tinggi dari PNM, kira-kira 20 sampai 50 juta. Kenapa ekosistem ini kita perbagi? Supaya tadi memastikan keberpihakan ultra mikro dan pengusaha small medium enterprise menengah untuk naik kelas dan jadi bankable. Nah, karena itu juga saya dengan Menteri Investasi dan Menteri UMKM, Pak Bahlil dan Pak Teten, membuat launching yang namanya sertifikat untuk UMKM. Karena kesulitan salah satu UMKM ketika tidak punya data-data konkret, pasti bank tidak mau meminjamkan, takut. Karena apalagi Bapak Ibu yang namanya Bank BUMN ini diperiksa. Kalau sampai ada kerugian yang dikategorikan kerugian negara, direksinya masuk penjara. Beda sama bank swasta. Bank swasta itu kalau ada kerugian, kerugian korporasi. Kalau BUMN karena punya negara, selalu ada ketakutan menjadi kerugian negara. Nah, karena itu kami sedang juga mendorong bersama Kejaksaan, BPK, BPKP. Bagaimana memisahkan yang namanya kerugian negara dan kerugian korporasi. Supaya apa? Tadi kami di bank-bank BUMN lebih berani mendorong pinjaman ini ke UMKM dan ke banyak pihak. Salah satu yang saya sampaikan tadi, sertifikat untuk UMKM adalah jalan keluar. Silakan dicek di berita-berita, ini sudah meluncurkan di Jawa Barat, di Jawa Timur. Karena Pak Menteri Investasi yang sistem OSS-nya itu yang kemarin di-launching oleh Bapak Presiden, didukung oleh Menteri UMKM Pak Teten dan saya Menteri BUMN, itu targetnya 30 juta sertifikat. Nah, ini yang kita mau lakukan. Dan sertifikat ini online semua. Jadi bukan harus datang ke kantor minta, tidak. Karena ini bagian pembantuan daripada tadi keberpihakan pemerintah kepada untuk teman-teman yang di industri kreatif. Karena itu kita melakukan terobosan 4 hal di BUMN. Balik ke UMKM. Kami juga membongkar pengadaan BUMN yang selama ini antara BUMN sekarang sudah punya sistem yang namanya padi UMKM. Di mana pengadaan di bawah 400 juta itu harus UMKM dan terdaftar di sistem tadi, yang OSS tadi. Dan ini sudah bergulir setahun 3 bulan. 13.600 UMKM sudah menjadi bagian padi UMKM atau pengadaan di BUMN dengan nilai transaksi 19,4 triliun. Ini bagian bagaimana BUMN juga berintrospeksi diri untuk menjadi bagian tadi mendukung UMKM.
Jadi ada pembiayaan, ada juga pengadaan langsung. Dan yang menang di Padi UMKM itu langsung juga didampingi oleh bank untuk kontraknya bisa menjadi pinjaman. Nah, kita lakukan perubahan-perubahan. Untuk tadi di industri kreatif, memang ini yang sedang menjadi juga kesulitan. Tapi jangan menyerah. Karena memang ekosistem industri kreatif ini sesuatu yang tidak pasti. Nah, inilah kenapa kami coba mendorong, yaitu dengan merubah Sarinah yang dibuat oleh Bapak Presiden Soekarno sebagai retail modern hampir menjadi sejarah yang terlupakan. Sarinah akan relaunching Maret ini, di mana 100% adalah brand-brand lokal. Jadi Sarinah hanya menjual brand lokal. Silakan lihat nanti bulan Maret di Jakarta. Tidak cukup di situ, kami juga melalui BRI meluncurkan fund. Jadi sekarang trennya ini bukan pinjaman, orang invest di perusahaan kita. Kita meluncurkan Sembrani Fund di bawah BRI. Yaitu apa? Menginvest kepada merek-merek lokal yang kita lihat punya kesempatan untuk tambah besar. Sekarang banyak merek-merek lokal, ya, anak-anak muda, generasi muda tahu, misalnya sepatu Kompas. Itu booming. Itu brand lokal. Sepatu yang saya pakai ini sepatu lokal. Mereknya Prabu. Ya. Jadi, kalau kita sama-sama memberanikan diri, ya, menjadikan ekosistem semua yang dipakai kita 60% aja produk lokal. Nggak usah 100%, 60% aja. Ya, kita tentukan baju, celana, sepatu. Kalau 2/3-nya itu dukung produk lokal, artinya apa? Sama seperti bangsa Korea sekarang, make up-nya Korea, makannya Korea, mie-nya Korea. Kenapa kita nggak bisa? Kita ingat punya market yang besar. Cuman kalau marketnya tidak diisi oleh kita sendiri, jangan salin siapa-siapa. Karena kita tidak cinta produk kita sendiri. Saya juga nggak mau membohongi diri saya. Jam saya nggak mungkin lokal. Saya masih senang pakai jam yang buatan luar negeri, tapi celana saya, baju saya, sepatu saya lokal. Ibu-ibu ganti tas lokal susah. Nggak apa-apa. Asal sepatunya, bajunya lokal. Kan semua itu apa? Ada equilibrium, ada keseimbangan. Kan kita sepakat tadi, keseimbangan. Kita sekarang juga dorong, terima kasih kepada Bapak Presiden, yang dinamakan Super Hub Pariwisata. Ada Bali, ada Mandalika, ada Labuan Bajo. Itulah industri kreatif. Saya baru kembali dari Toba. Di sini banyak tokoh-tokoh daerah. Saya juga mau tantang. Tadi saya udah bicara di HIPMI. Bisa nggak pemerintah pusat dan daerah bersatu bikinin Toba? Kenapa? Bukan hanya kita bikin ini, bikin itu, bikin itu. Sudah banyak uang yang digelontorkan. Tetapi kalau tidak membuat ekosistem yang baik, akan sulit. Apa? Orang datang ke pariwisata, nomor satu keindahan alam. Kedua, kultur, budaya. Ketiga, infrastruktur. Keempat, people. Kalau Toba mau dijadiin super destinasi wisata yang bersaing dengan Bali dan Labuan Bajo,
secara ekosistemnya dirubah. Saya pagi-pagi breakfast ya 6:30 ada truk lewat. Kenapa? Jalan di sekitar Toba masih menjadi alternatif untuk lewatnya truk. Padahal sudah ada jalan, memang lebih jauh. Jalan apa saya lupa, tadi dikasih tahu. Ya. Jadi selama ekosistem para wisatanya tidak dibentuk di situ, akan berat. Toba menjadi pusat destinasi wisata. Tapi ini potensi yang luar biasa Danau Toba. Saya bahkan membandingkan ya dengan danau di Italia yang namanya Como. Kebetulan dulu bolak-balik karena Inter Milan. Dan latihannya Inter Milan di Como. Jauh lebih bagus. Tapi kalau ekosistemnya nggak dibuat, karena itu BUMN masuk ke Toba dengan apa? Penghijauan dahulu. Kita menanam 460.000 pohon nanti di Toba. Kerjasama Inalu, PTPN, Inhutan. Karena kenapa? Kalau kita masuk ke infrastrukturnya apa, takutnya kita gagal. Kalau nanam pohonnya supaya hijau kelihatan langsung. Dan kita kemarin juga menanam pohon yang bisa digunakan untuk masyarakat, yaitu pohon kacang macadamia, yang dimana hasilnya bisa dipakai oleh masyarakat, dan ini jenis kacang mahal, tetapi pohonnya ini pohon yang berdaun sepanjang tahun, tidak rontok, dan menghasilkan O2 yang sangat besar, sehingga bisa berkontribusi kepada karbonnya kita. Ini ekosistem yang harus percaya. Kamu BUMN pasti akan membangun ekosistem dengan para pemerintah daerah. Seperti yang kita bangun rumah sakit di Bali. Kita akan bangun juga di Bakauni, di Lampung. Seperti Jatim Park yang namanya Krakatau Park. Tanahnya BUMN yang invest swasta. Bukan BUMN tidak ahli bikin tim park. Lebih baik dikerjasama. Kita di Sumatera Utara sudah investasi. Kita membuka pabrik limbah pertama di Sumatera Utara, limbah B3 di kawasan industri Medan, yang selama ini limbahnya dikirim ke Jawa. Karena kita menyadari, seperti juga arahan Bapak Presiden, tidak mungkin Jawa sentris. Harus bisa juga pembangunan di Sumatera. Karena itu Bapak Presiden sejak awal membangun infrastruktur yang luar biasa. Kemarin saya ke Kuala Tanjung, memastikan apa? Kalau di Jawa Tengah ada Batang, yang luasnya 4.600 hektar, dan sekarang banyak investasi yang masuk, kenapa? Karena tanahnya nggak dijual, tapi boleh disewa jangka panjang. Supaya apa? Investasi lebih murah. Karena kita berkompetisi dengan siapa? Vietnam, Thailand. Kemarin di Semangke dan di Kuala Tanjung saya sudah perintahkan juga BUMN yang mempunyai daerah tersebut untuk membuka kerjasama, tidak menjual tanah, tapi boleh sewa jangka panjang, tapi didampingi kejaksaan. Dan kita membuat kereta api sistem logistik dari Semangke ke Kuala Tanjung, supaya apa? Memperbaiki logistik daripada dua kawasan industri itu untuk bisa berkompetisi dan berintegrasi dengan pelabuhan Kuala Tanjung yang hari ini masih under capacity. Dan saya dengar dari Grup Wilmar sudah terbuka untuk ikut join di situ. Terima kasih. Karena ini mesti dibangun, tidak mungkin kita BUMN hanya memindahkan pabrik kita juga. Misalnya. Ini yang kita lakukan ekosistem. Untuk tadi yang Pertamina, kalau pinjaman tadi saya sudah jawab,
ayo kita kerjasamakan UMKM terbuka. Tapi untuk yang supply tadi nanti tolong dicatat, ya nanti saya langsung cek, ya kenapa isunya, kenapa swasta nggak bisa import juga harus kita gitu. Coba saya mau cek kenapa. Apakah itu turunan dari petrochemicalnya Pertamina? Saya bukan ahli kimia, tapi nanti saya cek, nanti nomor teleponnya Ray dicatat ya. Nanti kita langsung follow up ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Sudah dijawab dan kita bersyukur juga sini ada dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Serikat Buruh Pak CP Nenggolan. Oke, silakan. Satu sama Pak Sitanggang ya. Oke, silakan dua dulu. Ya. Mohon pertanyaannya serius tapi santai ya. Ya, Pak, selamat siang. Menjelang sore. Mohon maaf, karena kondisi saya baru bedah kaki, jadi belum kuat berdiri, Pak, mesti bersandar. Ya, ya. Saya Pak Siombing, sehari-hari wartawan atau jurnalis dari Harian Sinar Indonesia Baru, Medan. Jadi latar belakangnya sama dengan Pak Erick juga di Republika. Pak, pertanyaan saya singkat saja. Sebelum berakhirnya kabinet di masa tugas Bapak, bisa nggak Bapak merekomendasikan atau bisakah Bapak punya satu wewenang untuk menerbitkan kebijakan pemberlakuan penyaluran DBH perkebunan untuk provinsi semua? Karena ini sudah 36 tahun diperjuangkan provinsi semua, termasuk Bapak Lenbuan Purbatau itu belum terrealisasi. Puncaknya ketika itu di masa Presiden SBY 2 periode, DBH perkebunan. Sampai sekarang belum, Pak. Sementara di Kalimantan, Riau, Sumsel, izin Bapak cabut. Sampai 2078 izin perusahaan tambang, hutan, dan lain sebagainya cabut. Dan itu terjadi pro kontra belakangan ini. Kenapa mesti Presiden mencabut? Padahal itu kan bukan apa pres. Itu kan hanya berdasarkan PP yang diikuti oleh Menteri. Kenapa Bapak yang cabut? Itu antara lain. Bisa nggak? Kenapa saya bertanyakan begitu? Karena belakangan ada beredar poster atau flyer tentang potensi rencana atau wacana Bapak Erick Thohir bersama Luhut Panjaitan akan maju di 2024. Ya, Bapak nggak bisa pungkiri, Pak. Ya, nggak bisa Bapak pungkiri. Apakah ini dalam rangka itu Bapak lagi tahu. Tapi yang jelas saya tanya begitu maksud. Begitu saya lihat Bambang Yona mengapa sambutan, saya jadi teringat 26 Juni 2013. Terus saya terpikir, ini GBI kok sepertinya antusias sekali yang namanya Menteri BUMN. Jadi langganan Menteri BUMN ini GBI. Ketika itu waktu kantor Medan Pajak dalam sekali. Hadir, Bapak Yona juga hadir. Terus kan, Bapak ini juga tahu, Pak ini juga tahu. Ya, sekarang di tempat yang berbeda, karena sudah terbakar itu, persis itu 2 tahun sebelum terbakar itu acara itu batal ini sekarang namanya BUMN Erick Thohir ada di sini. Ya, jadi terlepas dari apapun itu, antusias dulu lah untuk BB Bambang Yona. Mana tepuk tangannya dulu? Baik, itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Karena salah satu kronologinya, saya adalah salah satu saksi walaupun dalam sebagian case apa yang dialami Pak Erlangga Lubanggaol. Ketika itu dalam kasus kronologi perjuangan bisnis namanya PT Bakara Energi Lestari. Beliau sudah di backup yang namanya mantan Kadis Tampen di sini pun duduk nggak gol-gol. Penculiman betul. Sementara yang di tempat lain, tak kenapa bisa cepat realisasi dini. Begitu ya Pak Erlangga. Makanya wajar Pak kalau Bapak ini hanya karena nggak nangis saja. Hanya nggak nangis. Tapi kalau nangis dia, nangisnya bukan air mata keluar Pak, darah Pak. Itu kalau Bapak itu Pak. Jadi pertanyaan saya itu Pak, bukan karena di sini. Thohir, ada sekarang perubahan pergeseran. Saya cara jurnalistik. Kalau dulu dahlan kan dibilang, datang hadir lantas isi kantong. Kalau Erick Thohir kata orang di sini, elek rintisan karirnya, tokoh harmonis, idola kanan. Tapi sekarang dia berubah. Nah, berubah karena ada mau maju kan, jadi tokoh harmonis idola rakyat.
Mudah-mudahan aja terus tercapai. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih moderator. Sorry, saya tadi agak rancang karena saya ingin supaya tapi duluan Pak. Duluan, jangan lama-lama. Ya, Oke, terima kasih semua. Bapak Yonan, Pak Frans, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tumanggo. Ini kawan saya waktu saya mau dibunuh dulu di DEI. Mau cerita dulu. Dan entah dari mana jalannya masuk kayak padahal saya dalam mobil pakai jaket hebat. Untung aja Pak Tumanggo. Melalui adiknya Vincent Tumanggo. Oke, Pak Frans, pelan-pelan Pak. Tenang. Baik, setelah ini satu lagi. Oke, sama satu. Tabea, masih familinya Horman Paris Tabea Pak. Hubungan tanpa perasaan apa-apa. Mudah-mudahan setelah ini saya punya perasaan baik koi. Ya, izin Pak, saya ini anak buah Bapak. Saya salah satu pegawai di anak perusahaan BUMN Jasara Harja tempatnya Pak. Saya juga pernah bersinggungan dengan Pak Perlindungan terkait klaim kesalahan lalu lintas ya Pak ya. Kemudian dengan Pak Ketua di sini, Pak Posan itu mitra kerja kami Pak di Jasara Harja Organda. Jadi saya ingin membahas sedikit Pak terkait regulasi. Tadi Pak Erik bicara brainstorming ini dengan negara asing. Nah, kami di Jasara Harja kebetulan baru merayakan ulang tahun ke-61 Pak dengan tagline hadir melindungi Indonesia. Nah, di Jasara Harja itu Pak ada aturan main. Kita itu mengemban amanah undang-undang 33 dan 34. 33 untuk perlindungan penumpang angkutan umum. Sedangkan 34 adalah untuk asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, di Undang-Undang 33 saya ingin angkat Pak. Ada kriteria memang regulasi